Dia juga menceritakan bahwa ibunya juga sendiri itu bukan lari, tapi dianiaya sampai mati. Dikasih uang 75 juta, juga dijanjikan per bulan 4 juta selama 3 tahun. Rata-rata itu setiap 1 jam itu ada 3 perempuan yang menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangga. Biayanya seperti apa, ditanggungkah kalau kembali ke Jawa atau kemana ASN itu jauh lebih penting daripada soal teknis. April adalah bulan perjuangan kesetaraan perempuan. Perayaan Hari Kartini menjadi tonggak peringatan bagaimana perempuan Indonesia memperjuangkan kesetaraan hak hidup dan berkembang di negeri ini. Sayangnya, perempuan masih saja rentan terhadap eksploitasi kekerasan, bahkan di dalam lingkaran keluarga. Masyarakat Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dikejutkan dengan penemuan jenazah seorang perempuan yang terkubur di bawah timbunan tanah dan pasir di belakang rumahnya sendiri. Tersangka pembunuhnya adalah sang suami yang merasa cemburu terhadap korban. Mirisnya, kasus ini baru terbongkar 7 tahun kemudian berdasarkan laporan anak korban. Sang anak sebelumnya melaporkan ayahnya melakukan kekerasan terhadap dirinya. Namun dalam interogasi tersebut terungkap, ibunya yang sempat diketahui lari dari rumah ternyata juga dianiaya sang ayah hingga meninggal dunia. Ke polisi, ke Polsek apa Polrestabes? Ke Polrestabes. Langsung ke Polrestabes melaporkan dugaan penganiayaan oleh ayahnya, oleh orang tuanya sendiri. Kemudian pada saat didalami oleh penyidik, dilakukan interogasi, selain daripada keterangan dia mengatakan dilakukan penganiayaan oleh orang tuanya atau ayahnya, dia juga menceritakan bahwa ibunya juga sendiri itu bukan lari. Si anak mengatakan bahwa ibunya juga itu bukan lari, tetapi dianiaya sampai mati. Berdasarkan kesaksian 9 orang saksi dan 1 orang tersangka, serta hasil digital forensik, polisi memperkirakan pembunuhan terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2017. Dari hasil pemeriksaan, sampai saat ini ada 9 orang saksi, kemudian 1 tersangka. Kemudian kita bandingkan atau kita sandingkan dengan hasil digital forensik. Ternyata kita dapatkan ternyata kejadian tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2017. Jadi 7 tahun yang lalu. Anak perempuan pelaku diancam, bahkan mendapat kekerasan dari sang ayah, sehingga terpaksa menyimpan rahasia kematian ibunya selama 7 tahun. Jadi selama ini ternyata 2 putrinya, terutama 1 putrinya yang besar, ini selalu dalam tekanan dan juga selalu dilakukan penganiayaan oleh bapaknya. Hingga pada tanggal 4 April, kemudian memberikan informasi atau cerita dengan kakaknya korban. Akhirnya terungkaplah di situ bahwa di samping bahwa korban atau putrinya ini dilakukan penganiayaan, ternyata ibunya juga dulu dilakukan penganiayaan hingga meninggal. Sehingga oleh kakak korban ini diantar ke Polrestabes untuk membuat laporan. Di samping laporan KDRT atau penganiayaan terhadap putrinya, juga di situ terungkap ternyata ibunya atau istri daripada pelaku ini sudah sekian tahun meninggalkan rumah atau tidak ada tugasnya, tapi akhirnya ternyata terungkap bahwa yang bersangkutan meninggal dunia dan dikubur di banyak. Peristiwa lain terjadi di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Seorang perempuan menjadi korban pembunuhan yang didalangi menantunya sendiri. ND sang menantu perempuan korban mengaku kesal karena mertuanya terlalu mencampuri urusan rumah tangganya.
Pelaku ND menyusun skenario pembegalan dan menjanjikan uang 75 juta rupiah untuk sang eksekutor berinisial MF berusia 21 tahun. Sang menantu ND bahkan telah menyerahkan uang 10.500.000 rupiah kepada sang eksekutor MF. Skenario pembegalan pun disusun. Membunuh atau merencanakan pembunuhan kepada ibu mertua bahwa alasannya sakit hati karena ibu mertuanya ini sering mencampuri urusan rumah tangga dari tersangka MD. Sebelumnya sudah pernah diberikan uang sebesar 9,5 juta. Kemudian pada waktu ketemu lagi di rumah makan Gajah Mumpur diberikan uang 1 juta. Pada waktu memberikan uang 1 juta itu si tersangka MF ini dijanjikan oleh tersangka ND bahwa akan diberikan uang 75 juta. Kemudian pada waktu nanti setelah terjadi pembunuhan, selain dikasih uang 75 juta, juga dijanjikan per bulan 4 juta selama 3 tahun. Komnas Perempuan mengungkapkan, setiap 1 jam terjadi 3 kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. Dalam 2 dekade belakangan, terjadi lebih dari 500.000 kasus kekerasan rumah tangga yang menimpa perempuan Indonesia. Pelaporan kasus kekerasan di dalam rumah tangga adalah yang paling banyak dilaporkan saat ini ke Komnas Perempuan maupun kepada lembaga-lembaga layanan lainnya. Dia hampir 70-80% dari total kasus yang dilaporkan. Dan kalau kita membuat hitungannya, ini ada lebih 580.000 kasus yang sudah dilaporkan dalam 2 dekade terakhir, dan rata-rata itu setiap 1 jam itu ada 3 perempuan yang menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangga, dan paling banyak adalah dalam posisinya sebagai istri. Kartini menjadi representasi perjuangan perempuan Indonesia meraih kesetaraan hak dan kesempatan untuk berkembang. Perempuan Indonesia kini memiliki kesempatan mengembangkan diri sesuai pilihannya sendiri. Namun harus diakui, perempuan masih saja rentan menjadi korban berbagai bentuk kekerasan, bahkan dalam lingkaran terkecil keluarga.